Sejak duduk di bangku SMP sampai sekarang, aku selalu mendengarkan program acara Nightmare Side. Sampai sudah banyak cerita yang kudengarkan setiap minggunya. Awalnya aku tidak percaya, sampai akhirnya aku mengalaminya sendiri di daerah dekat sekolahku. Namaku Reddy. Sekarang aku sudah menginjak masa SMA di salah satu SMA negeri yang ada di daerah Pasir Kaliki. Hari itu kelasku sedang ada mata pelajaran olahraga. Jam pelajaran olahraga ini berada di jam terakhir sekolah. Jadi setelah jam istirahat selesai, aku langsung bersiap-siap mengganti seragamku menjadi pakaian olahraga. Namun agak beda dengan sekolah lainnya. Di sekolahku ini tidak punya lapangan olahraga yang cukup besar. Maka setiap mata pelajaran olahraga, kami selalu memakai lapangan yang ada di komplek belakang sekolahku. Dan mata pelajaran olahraga ini salah satu mata pelajaran yang sangat aku dan teman-temanku sukai. Bagaimana tidak? Kami senang karena bisa memanfaatkan waktu olahraga ini seperti jalan-jalan di saat jam pelajaran, karena bisa dihitung jarak dari sekolah sampai ke lapangan komplek belakang ini terbilang lumayan cukup jauh. Jadi aku dan teman-temanku sering memanfaatkan waktu itu untuk free time di jam pelajaran. Selain bisa jajan di area luar sekolah, kami pun bisa menikmati suasana komplek yang lumayan sejuk. Singkat cerita, jam olahraga pun dimulai. Dan seperti biasa kami harus berjalan dulu menuju lapangan komplek di belakang sekolahku. Ya, guruku bilang sih sambil pemanasan katanya. Namun ketika aku dan teman-temanku sedang asik mengobrol sambil berjalan, salah satu temanku yang sejak tadi hanya diam saja terlihat agak aneh. Kulihat dia seperti kebingungan, seperti sedang mencari sesuatu. Matanya menatap ke kiri dan kanan jalan. Apa sih yang dicari? Kenapa lu? Kau yang kesambet setan deh, yang ngelamun. Pamali tahu. Hei. Lalu dia pun berkata, konon di sekitar jalan itu ada mitos tentang seorang perempuan yang berdiri di pinggir jalan dan sering melambaikan tangannya sambil memanggil orang yang dilihatnya. Dan katanya jangan pernah memandanginya dan menerima ajakannya. Lo tuh ya, katanya jangan dilihat, tapi sekarang malah lo cari-cari tuh cewek. Apa sih? Udah dia aja. Udah. Wajah temanku itu mendadak serius. Lanjut dia bercerita bahwa dia tidak bercanda. Perempuan itu sudah lama ada di daerah dekat sekolahku itu dan sering mencari orang untuk menemaninya, entah bermain atau apalah. Duh, sumpah lebay banget sih lo. Ya wajar lah itu cewek di daerah sini, soalnya mungkin dia tinggal di sini kali, atau mungkin lagi jomblo cari cowok ganteng gitu. Jadi kayak nungguin orang lewat. Udah basi, udah mau mitos juga. Cepet itu guru-guru. Ayo.
Kami pun langsung berlari karena sudah tertinggal jauh dari teman-temanku yang lain. Singkat cerita, kami sampai di lapangan dan langsung melakukan tes. Kebetulan sedang diadakan ujian praktek olahraga saat itu. Sampai tak terasa kelas olahraga pun selesai. Kulihat satu persatu temanku pergi meninggalkan lapangan dan berjalan balik ke arah sekolah. Namun saat itu aku dan beberapa temanku tidak langsung pulang. Ku bilang pada guruku untuk sedikit beristirahat dulu di sana. Guru olahraga pun berkata, dia hanya tersenyum mengangguk sembari pergi meninggalkan lapangan. Aku dan beberapa sahabatku masih bertahan di lapangan itu. Ya, kami berpikir karena jam olahraga adalah jam terakhir kami di hari itu, dia tidak ada salahnya kami diam dulu sejenak sambil mengistirahatkan badan. Aku pun membaringkan badanku di bawah pepohonan sambil menikmati angin segar yang sesekali berhembus di area lapangan. Kulihat saat itu jam menunjukkan jam 4 sore. Dan tiba-tiba Dengar gak? Tuh. Ketika kami sedang asik beristirahat, tiba-tiba saja terdengar suara seperti seorang perempuan yang sedang tertawa. Iya, aku mendengar suara seseorang perempuan. Tuh, dengar gak? Guys, dengar gak sih? Ada yang ketawa-ketawa. Asli ini mah, asli, sumpah. Asli sumpah. Tuh. Nah. Begitu tanyaku pada teman-temanku. Namun mereka malah menganggapku bercanda karena mereka tidak mendengar apa-apa. Ya, mungkin memang aku salah dengar kali ya. Setelah dirasa cukup bersantai karena takut terlalu malam, akhirnya kami pun memutuskan untuk kembali ke sekolah dan lanjut untuk pulang. Sesampainya di sekolah, aku langsung berjalan menuju kelas dan membereskan barang-barang bawaanku. Teman-temanku mulai berpamitan satu persatu untuk pulang. Aku pun segera memesan ojek lewat aplikasi ojek online. Namun tak kenapa aku coba beberapa kali untuk memesan, tak ada satupun driver yang meresponku saat itu. Kulihat jam menunjukkan jam 5:30 sore. Takut berlarut lebih malam lagi, aku pun memutuskan untuk naik angkot saja. Tapi karena jalanan saat itu sudah mulai sepi, kulihat angkot pun sudah jarang yang berlalu lalang. Cukup kesal rasanya saat itu. Di saat kondisiku yang sedikit kelelahan karena sudah berolahraga, aku terpaksa harus berjalan kaki untuk pulang. Ya mau bagaimana lagi. Sambil menunggu juga, siapa tahu nanti tiba-tiba ada angkot yang lewat, pikirku. Aku lanjut berjalan. Jarak sekolah ke rumahku emang terbilang tak cukup jauh. Jika dihitung dalam waktu untuk berjalan kaki kurang lebih 10-15 menit sudah sampai. Aku perlahan berjalan menyusuri jalanan yang lama-kelamaan mulai sepi. Karena sudah hampir maghrib, aku ingin segera cepat sampai di rumah. Aku pun memotong jalan ke arah belakang kompleks sekolah, karena aku pikir jika lewat komplek mungkin masih banyak orang yang berlalu lalang. Dan terbukti
Ketika aku memotong jalan lewat komplek itu, kulihat dari portal satpam sampai lapangan masih ada orang yang berlalu lalang, dan masih ada pedagang yang berkeliling jualan. Ku dengar saat itu azan maghrib berkumandang. Kulihat langit mulai gelap, dan tak terasa aku pun sudah berada di dekat gerbang keluar dari komplek itu. Namun, ketika aku sedang berjalan untuk keluar komplek, tiba-tiba saja kulihat dari arah depanku itu berdiri seorang perempuan yang sedang melambaikan tangannya padaku. Siapa tuh? Manggil gua gitu. Kulihat dari jauh raut mukanya. Perempuan itu seperti sedang kebingungan. Sambil terus berjalan, aku pun mendekatinya. Perempuan itu berambut panjang sepunggung, rapi, bersih, dan lumayan cantik. Namun sepertinya sudah lebih tua dariku. Tepat di depannya aku pun bertanya padanya. Iya, kenapa Mbak? Tadi manggil saya. Ada yang bisa dibantu Mbak? Ucapku pada perempuan itu. Namun ketika aku tanya seperti itu, wanita itu hanya menatapku seperti orang kebingungan. Mbak, kenapa Mbak? Kok malah liatin saya kayak gitu? Ada yang aneh emangnya Mbak? Sekali lagi kulihat perempuan itu hanya menatapku seperti orang yang sedang kebingungan. Fix nih orang agak stres kayaknya. Tadi lambai-lambai manggil, deketin kayak gini. Aneh. Gitu ucapku dalam hati. Mendapati semua itu, aku pun segera bergegas melanjutkan langkahku untuk pulang sambil berkata, ya udah Mbak ya, saya duluan. Hati-hati Mbak, jangan sendirian maghrib-maghrib begini. Bahaya, mending pulang daripada diculik setan. Aku pun pergi meninggalkannya. Singkat cerita, akhirnya sampailah aku di rumah. Saat itu menunjukkan jam 6 lebih, hampir setengah 7 malam. Assalamualaikum. Di rumah tidak ada siapa-siapa, tapi aku mendengar suara TV di kamar. Si ibu gitu. Bu, ada siapa-siapa. TV-nya nyala tapi nggak ada siapa-siapa. Mungkin orang tuaku sedang ada keperluan dan pergi keluar. Begitu pikirku. Saat itu ketika aku sedang mencari orang yang ada di rumah, aku memang merasa seperti ada seseorang di dalam rumah. Tapi ketika dicari tidak ada siapa-siapa. Seperti ada yang mengintip-ngintipku dan memperhatikanku sejak tadi. Aneh. Aku malah merasa tidak nyaman di rumahku sendiri saat itu. Aku matikan TV yang dari tadi menyala itu,
lalu kembali mengunci semua pintu. Sepertinya untuk beberapa saat aku akan menunggu orang tua aku pulang di rumah temanku. Lalu aku berjalan ke rumah temanku yang tidak jauh di rumahku. Setelah bertemu, aku pun diperbolehkan menunggu di rumahnya sampai orang tuaku datang. Singkat cerita, aku malah larut dalam permainan PlayStation ketika menunggu. Nggak tak terasa, dan ketika tersadar sudah jam 10 malam lebih. Waduh, jam segini bro. Gue balik ya, kayaknya udah pada pulang deh. Thank you ya. Aku pun segera kembali ke rumah dengan harapan orang tua aku sudah pulang. Namun ketika sampai di rumahku masih saja seperti tadi keadaannya. Gelap. Belum ada yang menyalakan lampu rumah. Sepertinya orang tuaku belum pulang. Karena aku sudah mulai mengantuk, aku langsung beranjak ke kamar dan bergegas untuk tidur saja. Menyalakan TV untuk menemaniku sebelum tidur. Hingga sampai akhirnya aku pun tertidur. Namun ketika aku sedang lelap tertidur, samar aku mendengar suara seorang perempuan tertawa. Gua anggap itu mungkin suara dari acara TV yang kutonton. Namun tak lama dari itu, kudengar suara itu semakin lama semakin keras. Dan ketika kudengarkan lebih teliti lagi, suaranya kok tidak asing, seperti suara yang tadi siang ku dengar juga di lapangan. Kok aku yang tadinya mengantuk ini jadi terbangun keheranan. Jantungku mulai berdegup ketakutan. Aku pun memaksa memejamkan mataku untuk berusaha agar tidur kembali, sambil sesekali mencari dari mana asal suara itu. Entah lama dari itu kini ku dengar suara tersebut lama-kelamaan hilang. Aku pun merasa lega. Ku tarik selimut untuk melanjutkan tidurku. Namun ketika ku tarik selimutku itu, tiba-tiba saja aku merasa seperti ada yang mengelus kepalaku. Ya Tuhan, siapa ini? Ketika ku bangun dan ku lihat, astaga, ada yang sedang mengelus kepalaku. Ya ketika ku lihat sosok perempuan dengan pakaian serba putih dan di pakaiannya itu terlihat bercak-bercak darah. Wajahnya ku ingat, sangat ku ingat, persis seperti sosok perempuan yang ada di komplek itu. Aku ingin berteriak tapi suaraku tidak keluar. Aku tidak bisa bergerak. Dan bola matanya kini melirik ke arahku. Dia lalu tersenyum pada aku sambil tertawa sangat menakutkan.
Aku langsung pejamkan mataku, membaca doa yang ku bisa, tapi tetap saja aku tidak bisa. Berkonsentrasi. Kini ku rasakan yang awalnya dia mengelus-ngelus rambutku, kini terasa seperti dia menarik dan menjambak rambutku. Lalu tiba-tiba saja dengan cepat wajahnya kini tepat berada di depanku dan dia berkata, "Ayo main." Seketika itu aku langsung berlari keluar dari kamarku. Dan begitu ku keluar, ku lihat orang tuaku baru saja pulang. Mereka menanyakan apa yang terjadi padaku. Aku langsung menceritakan apa yang kualami malam itu. Mendengar itu, orang tuaku langsung menenangkanku. Dia lalu menyuruhku untuk mengambil air wudhu dan sholat. Keesokan harinya setelah kejadian itu, aku baru tersadar dan teringat ucapan temanku tentang sosok perempuan yang sering melambaikan tangannya. Mungkin sosok yang kulihat sore kemarin adalah sosok itu yang memang benar ingin mengajak aku untuk bermain. Semenjak itu, aku jadi lebih menghargai makhluk lain dan tidak meremehkan mitos-mitos yang ada. Karena yang ku tahu, mitos sosok perempuan yang sering melambai di daerah komplek jalan itu, mitos yang sudah cukup lumayan lama beredar di antara anak-anak sekolah. Dan aku pernah melihatnya, dan aku percaya